terkait PG ini sendiri apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Selamat sore rekan-rekan wartawan sekalian. Terkait dengan perkembangannya Peggy Setiawan, kebetulan saya bersama rekan saya Insan Nasarudin, kami berdua hadir di sini. Saya ingin sampaikan terkait perkembangan kasus dari Peggy Setiawan, mana kita lihat bahwa sekarang banyak sekali terjadi simpang siur tentang berita Peggy Setiawan ini, dan kita melihat bahwa di sini menurut kami tim kuasa hukum kemarin setelah ada prarekonstruksi, di situ kami agak kecewa. Kenapa? Karena ketika prarekonstruksi dari tim kuasa hukum tidak diberitahu oleh pihak kepolisian. Harusnya itu tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan harus diberitahu bersama keluarga, karena di sini Peggy Setiawan sangat dirugikan. Jadi harusnya kita diberitahu. Yang kedua, ketika prarekonstruksi itu saksi-saksi itu tidak keluar dari mobil. Mereka nggak keluarkan dia dari mobil, harusnya dibiarin aja dia keluar dari mobil, diberikan kesempatan bagi wartawan juga bisa meliput sehingga ada transparansi bagi bangsa Indonesia ini, karena kan sampai saat ini masyarakat Indonesia sangat mengharapkan agar ada kejelasan dari kasus ini. Terkait dengan polisi mengatakan bahwa 2 DPO fiktif, nah ini juga kami rasa terlalu prematur. Jadi saya kira itu informasi yang ingin kita sampaikan. Soal Peggy Setiawan ini diduga bahwa ini menduga, masih dugaan ya, dugaan polisi bahwa Peggy ini adalah pelaku yang sebenarnya. Padahal pada saat kejadian Peggy Setiawan ini tidak ada di TKP, tapi dia ada di Bandung. Jadi sangat simpang siur sekali, dan waktu ibunya Peggy juga telepon saya itu nangis-nangis mengatakan bahwa anak saya tidak bersalah. Bang, tolong dibantu karena anak saya tidak bersalah. Kasihan kami, hanya masyarakat kecil. Bapaknya Peggy kuli bangunan, saya juga hanya seorang pembantu. Masa anak saya mau melakukan tindakan yang seperti itu? Jadi saya rasa bahwa tolong pihak kepolisian selidiki, cari bukti lagi terkait yang masih buron sehingga bisa ada kejelasan baik bagi keluarga Peggy sendiri maupun bagi masyarakat. Terima kasih. Mungkin saya lanjutkan kawan-kawan. Bahwa begini, apa yang menjadi bukti kuasa hukum bahwa Peggy itu adalah error in persona? Artinya kami menduga bahwa Polda Jawa Barat di sini itu keliru melakukan penangkapan terhadap seseorang. Dugaannya apa? Kami juga mengajukan saksi-saksi. Kami memiliki saksi-saksi yang notabene-nya ketika peristiwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Bahkan di tanggal kejadian ada bukti juga kok yang menegaskan bahwa Peggy Setiawan menerima upah dari hasil pekerjaannya. Jadi ironis sekali. Maksud kami di sini hadir sebagai kuasa hukumnya Peggy semata-mata ingin kita melihat bahwa penegakan hukum yang secara utuh. Jangan kita mengulang lagi peristiwa Sengkon dan Karta yang terjadi tahun 1977 gitu loh. Jangan sampai ada peradilan sesat. Makanya kehadiran kami sebagai kuasa hukum dalam selaku kuasa hukum si Peggy Setiawan semata-mata untuk menunjukkan kepada aparat penegak hukum, ayo kita bersama-sama, ayo kita ungkap siapa sih pelakunya sebenarnya. Karena DPO yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan dalam hal ini adalah klien kami adalah 2 hal yang berbeda. Orang yang berbeda, mulai dari ciri-ciri yang disampaikan, ciri rambut berbeda, domisili berbeda, bahkan kejadian di klien kami berada di Bandung, tapi dikait-kaitkan.
Kalau kembali kita menarik lagi peristiwa ini sebenarnya ya kawan-kawan, bahwa kami selaku kuasa hukum menilai ini karena adanya viral. 8 tahun yang lalu Peggy sudah didatangi pihak kepolisian, tapi kenapa nggak ditahan? Kalau memang si Peggy pelakunya, kenapa nggak dilakukan upaya hukum? Kenapa nanti ada film yang viral, kemudian Peggy dikait-kaitkan, kemudian ditahan? Menurut hemat kami bahwa penahanan Peggy yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu masih sangat prematur. Kenapa nggak dikumpulkan dulu bukti? Kenapa nggak dipenuhi dulu unsur-unsurnya? Ini masih sangat kurang. Bahkan 5 terpidana yang diperiksa tidak mengenal Peggy dan hanya 1 orang yang mengenal Peggy. Bagaimana dari unsur pembuktian? Kita berbicara masalah pelaku pidana, hukum itu jangan abu-abu, hukum itu harus nyata. Hukum itu harus terang. Tidak boleh ada kesimpang siuran. Makanya kami meyakini selaku kuasa hukum Peggy bahwa Peggy yang dijadikan DPO dan ditangkap hari ini adalah bukan Peggy si pelaku. Kami sangat meyakini itu. Bahkan kami hakul yakin itu bukan adalah Peggy yang menjadi pelaku kejahatan dari peristiwa pembunuhan Vina. Kira-kira berbicara apa yang tindakan kami? Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra peradilan. Ya kan? Tapi kalau ini kemudian sampai ke pengadilan, kami pastikan kami punya kejutan-kejutan kok. Kami punya bukti-bukti kok. Kalau hari ini kepolisian punya bukti, kami punya bukti. Bahkan semalam itu dilakukan BAP, ada 3 orang dilakukan BAP, 2 orang itu disita lagi ponselnya. Kami nggak mengetahui apa maksud dari sitaan ponselnya ini. Apakah ponsel ini yang dipakai 8 tahun yang lalu atau seperti apa? Kan begitu. Jadi kami coba untuk membuat terang dengan menghadirkan saksi. Ada loh saksi, ada loh pihak-pihak, ini loh pihak-pihak yang mengetahui bahwa peristiwa terjadi di Cirebon, Peggy Setiawan berada di Bandung. Ini loh saksi-saksinya. Tapi kenapa sampai handphonenya aja dilakukan penyitaan? Ya is okay lah, silakan aja. Tapi yang pasti kami juga sudah mengantongi seluruh bukti-bukti bahwa yang Peggy Setiawan selaku klien kami adalah bukan seorang pelaku. Kami meyakini, Bang. Dan kami akan melakukan pembuktian. Maka rujukannya ya tentunya KUHAP. KUHAP itu secara hierarki saksi yang paling utama. Kami memiliki saksi yang memiliki kualitas yang baik, yang betul-betul mengetahui peristiwa pidananya. Apakah si Peggy melakukan atau tidak, di mana keberadaan Peggy. Itu semua kami miliki kok. Makanya kami akan counter pada saat di pengadilan. Kami sangat optimis. Kalau seandainya kepolisian kan sudah berlarut-larut juga penahanan Peggy ini, ajukan saja. Silakan, ayo kita uji. Kami sangat siap kok selaku kuasa hukumnya Peggy untuk menentukan sejauh mana peristiwa, apakah orang ini tepat atau bukan. Kami mendukung kok. Kami mendukung kepolisian untuk tangkap si pelaku sebenarnya. Jangan sampai tangkap error in persona, salah orang. Itu yang kami hindari. Dan itu yang akan kami buktikan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang melakukan tindak pidana. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi satu saya tambahkan lagi di dalam KUHP pasal 184 itu berbicara tentang bukti. Jadi kita melihat di sini bahwa jangan sampai omon-omon, cuma omon-omon. Kenapa? Karena hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Kalau polisi punya saksi, punya bukti, kami juga punya saksi dan punya bukti. Nah, kita akan buktikan itu nanti di persidangan nanti, di dalam pra peradilan nanti. Itu belum bisa kita ungkapkan di sini ya, karena itu menjadi senjata kami di pengadilan nanti. Artinya sudah Ya. paling tidak sudah Ada petunjuk, kita sudah punya petunjuk. Kami tidak mau berspekulasi dalam perkara ini. Artinya silakan saja, kami mendukung siapa yang melakukan perbuatan, dia harus bertanggung jawab. Apalagi perbuatan ini menurut kami adalah perbuatan yang sungguh tercela. Hanya kami menekankan jangan sampai penegakan hukum ini adalah salah orang. Silakan tangkap, kalau DPO itu silakan tangkap. Tapi jangan sampai orang yang keliru yang ditangkap. Apalagi dengan tuntutan-tuntutan netizen. 8 tahun berjalan kok ini. Bukan waktu kemarin sore. Tiba-tiba Peggy dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penahanan. Yang 8 tahun yang lalu Peggy juga sudah didatangin. Kenapa nggak dilakukan penahanan? Kenapa nggak dilakukan proses hukum? Tapi kan ternyata enggak. Muncul filmnya, menjadi viral, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan, dan kami yakini itu adalah salah orang.